Teka-teki mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara akhirnya menemui titik terang. Walaupun bukan menjadi prioritas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan IKN akan tetap dilanjutkan dan ditargetkan rampung dalam 4 tahun ke depan. Kelanjutan mega proyek ini mendapat tanggapan dari berbagai media asing. Penasaran seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Janji Prabowo untuk Ibu Kota Nusantara. Di era kepresidenan Joko Widodo, mega proyek Ibu Kota Nusantara sangat gencar dilakukan. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini menyebut IKN sebagai karya asli bangsa Indonesia. Jokowi menyinggung istana negara yang bukan dibangun oleh anak bangsa. Pria asal Solo ini mengatakan, bau-bau peninggalan kolonial masih tercium jelas dalam istana negara tersebut. Saran saya dicoba, di sana akan kelihatan berapa sekarang ini. Memang kita ingin memiliki gedung presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri. Dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan harga diri, kata Jokowi. Jokowi optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai target yang ditetapkan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara telah dimulai pembangunannya. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu, lihat di lapangannya, sudah bergerak seperti ini. Namun sayang menjelang lengsernya Jokowi, IKN malah justru berpotensi besar mangkrak. Alasannya, kepresnya masih belum diteken dan menilai semuanya perlu diperhitungkan. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap. Kalau hanya tanda tangan gampang, 1 detik tanda tangan. Tapi perlu dilihat kesiapan IKN itu sendiri. Jokowi mengungkapkan jika IKN bukan proyek presiden melainkan keputusan seluruh rakyat. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, kata Jokowi dikutip video Sekretariat Presiden. Untungnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, proyek IKN dipastikan bakal berlanjut. Hanya saja pembangunan proyek tersebut nggak semasif di era Jokowi karena nggak masuk prioritas. Prabowo lebih memprioritaskan kekuatan swasembada pangan ketimbang IKN. Namun dirinya optimis, proyek tersebut ditargetkan rampung dalam 4 tahun ke depan. Tanggapan media asing. Target ambisius dari sang jenderal langsung disorot berbagai media mancanegara. Awalnya mereka meragukan Prabowo akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Reuters menyinggung ketidakmampuan APBN dalam menalangi 2 program prestisius. Pasalnya anggaran APBN juga bakal digunakan untuk mendanai program makan siang gratis. Pernyataan mengenai niatan Prabowo tersebut muncul di tengah keraguan bahwa ia akan meneruskan proyek IKN dengan kecepatan yang sama seperti Jokowi. Pertimbangannya adalah apakah anggaran belanja negara mencukupi untuk mendanai Nusantara sekaligus program makan gratis. Sorotan lainnya datang dari The Korea Post. Media asal negeri ginseng ini justru mengapresiasi niat Prabowo melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk Jakarta, mengurangi masalah lingkungan, dan mendorong pembangunan daerah yang merata, tulis Korea Post dalam artikelnya. Media jiran yakni Singapura menyoroti komitmen Prabowo yang ingin melanjutkan pembangunan IKN. Berbicara dalam sidang kabinet di Istana Garuda yang baru diresmikan pada hari Senin, Prabowo memberikan jaminan bahwa pendanaan akan tersedia selama masa jabatannya, tulis CNA. The Times mengkhawatirkan proyek IKN bisa mengancam negara barat. Media asal Inggris ini takut Indonesia akan disetir oleh Tiongkok karena paling getol menyuntikkan investasi fantastis. Kekhawatiran di kalangan diplomat barat adalah proyek Nusantara akan meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap pengaruh Tiongkok, terutama kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jadi begitulah tanggapan media asing tentang kelanjutan IKN di era Prabowo. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah.